Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kampung Series. Hari ini kita berada di Istana Gebang, rumah masa kecil Bung Karno teman-teman, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Pengen tahu seperti apa isi di dalam Istana Gebang ini? Ikutin terus perjalanan kita. Oke, let's go. Istana Gebang ini beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 59 Saranwetan, Kota Blitar, Jawa Timur teman-teman. Istana Gebang ini menyimpan berbagai kenangan masa kecil Bung Karno, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga momen kebersamaan bersama keluarganya. Tempat ini bukan hanya menjadi rumah masa kecil sang proklamator, tetapi juga saksi bisu tumbuhnya pemikiran dan semangat kebangsaan yang kelak membentuk arah perjuangan bangsa. Dengan nilai sejarah yang begitu kental, Istana Gebang tentunya menjadi destinasi penting bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dekat sosok Bung Karno dan sejak awal perjuangannya. Nah, buat teman-teman, ketika mau masuk sini, alas kaki harus dilepas ya, terus dimasukkan ke dalam tas merah itu. Nah, kalian bisa lihat. Nah, nanti kita tinggal bawa, kita bawa terus sampai nanti keluar. Jadi langsung kita keluar tanpa harus kembali ke titik awalnya. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita masuk teman-teman. Nah, seperti ini suasana ruang tamu Istana Gebang. Sebelum kita eksplor lebih jauh, pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu dulu ya. Oke teman-teman, kita akan bakal dibantu penjelasan di Istana Gebang oleh Mbak Kintan. Ya, selamat datang di Istana Gebang. Jadi Istana Gebang itu banyak dikenal rumah Bung Karno, tapi sebenarnya lebih tepatnya ini adalah rumah dari kedua orang tua Bung Karno saat Bung Karno sendiri berusia 16 tahun. Oke. Nah, ini ayah beliau, Raden Sukemi Sosrodihardjo, beliau dari Tulungagung, Jawa Timur. Oh, dari Tulungagung. Beliau ini profesinya seorang mantu guru. Nah, tugas terakhir beliau itu ada di SMA Negeri 1 Kota Blitar, yang dulu kita sekarang sebutnya seperti itu. Ya. Kalau tahunnya tahun 1917, waktu itu usia Bung Karno masih 16 tahun. Nah, dari maka itu Bung Karno itu diboyonglah ke Blitar beserta kakaknya juga sekalian. Nah, di sebelah sini ada Ibu Ida Ayu Nyoman Rai Seremben. Ini adalah ibunda Bung Karno. Dia berasal dari Singaraja, Pulau Bali. Oh, dari Bali. Iya. Nah, di sebelah sini anggota keluarganya, jadi Bung Karno itu tinggal di sini dengan kakaknya juga. Ini nama beliau Ibu Sukarmini. Ibu Sukarmini 3 tahun lebih tua dibandingkan Bung Karno. Beliau lahirnya ada di Pulau Bali. Gitu. Ya, kalau di Blitar sendiri sebenarnya rumah Istana Gebang ini lebih famous dipanggilnya dengan sebutan Dalemipun Duardoyo atau rumahnya Duardoyo, sebutan masyarakat sekitar. Tapi kalau untuk sebutan suatu tempat wisatanya dijuluki Istana Gebang. Istana Gebang, baik ya. Nah, monggo silakan untuk ruangan yang pertama. Ini ada kamar tamu untuk laki-laki dan sebelahnya kamar tamu untuk wanita. Ya. Jadi gitu. Dari mulai untuk perabotan rumah tangganya, ini memang perabotan rumah tangga yang sehari-hari dulu digunakan oleh keluarga Bung Karno. Masih asli ya? Iya. Cuman kalau untuk perkainan, monggo silakan masuk. Kalau untuk perkainan kelambu, iya, kasur, spray, ini kita menyesuaikan dengan bentuknya. Oh gitu, baik. Nah, seperti ini teman-teman kondisi kamarnya. Kalian bisa lihat, nuansanya masih tradisional ya. Betul. Oke, kita masuk lagi. Nah, ya, ini kamar tamu untuk perempuan. Nah, ini kamar tamu untuk perempuan teman-teman. Ya, boleh. Oke Mbak, lanjut. Ya, di sebelah sini ini ada kamar masa remaja Bung Karno. Jadi Bung Karno remaja itu istirahatnya ada di sebelah sini.
Ini banyak pengunjung yang penasaran, setiap pagi sebenarnya udah dirapikan, tapi mereka saking excitednya sampai memegang dari kasurnya. Ya. Sebenarnya nggak boleh Mbak Yani? Iya, sebenarnya kalau misalnya untuk pengunjung boleh, kalau berfoto-foto atau bikin vlog atau mau apa boleh, silahkan. Cuman untuk memang peraturan di sini tidak diperkenankan untuk itu karena terbaring disediakan di Indonesia. Tapi mungkin karena memang mereka terlalu excited ingin tahu seperti apa, mungkin ada beberapa yang melanggar. Ya. Baik. Nah ini dia kondisinya teman-teman. Lihat. Oke Mbak, lanjut lagi. Ya, monggo. Nah, untuk cerita sedikit, jadi Istana Gebang ini bangunan yang tadi saya bilang 1884, jadi terhitung dari tahun itu sampai sekarang sudah berusia 140 tahun. Oh, sudah 140 tahun. Ya, tapi kalau memang sudah pernah mengalami tahun 98 itu bagian atap, lantai ini sudah beberapa kali mengalami renovasi. Tapi yang masih asli itu bagian tembok. Temboknya masih asli ya ini ya. Kemudian untuk isi perabotan rumah tangganya seperti meja kursi seperti ini. Ini ada ruang keluarga dulunya, difungsikan untuk ruang keluarga. Ini dari kursi tahun 50-an, 1950-an. Nah ini dia teman-teman kondisinya, kursinya seperti ini. Nah yang depan tadi ada kursi paling tua ya 1920-an. Oh 1920 ya, yang 1920 yang paling tamu itu. Dari Anyar. Ini adalah kamar dari Kakak Bung Karno. Untuk kamar keempat di Istana Gebang ada kamar Kakak Bung Karno, Ibu Soekarno. Monggo silakan masuk. Teman-teman kita cek, kita lihat kondisinya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari pengunjung yang sering ditanyakan, masa zaman dulu sudah ada wastafel Mbak? Nah, itu sebenarnya karena memang rumah ini ada beberapa kali penambahan. Jadi ada pun seperti wastafel, kloset duduk ataupun kamar mandi dalam itu tambahan ketika keluarga ya sudah tinggal di sini. Ya. Ya. Apanya? Pindah keluarganya pindah ke sini tinggalnya. 1917 itu tadi. Iya, di area sebelah sini ada foto-foto. Jadi sebenarnya rumah ini tidak terlalu beda jauh, cuman ada beberapa yang diubah keasliannya. Ini ada penampakan tampak depan. Rumah ini dari tahun 1950-an. Sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Ya. Nah, di sebelah kiri ada foto di mana pemakaman Bung Karno yang diadakan di makam Bung Karno yang sekarang itu, setelah beberapa saat makam beliau ditutup, timbul asap putih dari dalam makamnya menjulang ke langit dan fotonya tertangkap secara tidak sengaja. Dan yang lain-lainnya ini foto dari keluarga. Kalau yang ini tadi Mbak, ini. Nah, itu Ibu Soekarmini tadi. Oh, Ibu Soekarmini. Ya. Kalau yang ini Mbak? Ini ada kamar yang kelima. Kamar ini adalah kamar yang paling spesial di antara kamar-kamar yang lainnya karena punya sebutan yaitu kamar presiden. Dan sekaligus juga kamar utama. Karena disebut kamar utama karena memang kedua orang tua Bung Karno istirahatnya dulu di kamar yang paling belakang ini. Dan ini juga menjadi kamar dari Bung Karno saat beliau sudah menjadi seorang presiden. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari penjaringan masuk tadi, dari pintu masuk, Bung Karno itu setiap sowan ke sini, setiap pulang ke Istana Gebang, itu beliau pasti jalan jongkok untuk menuju ke kamar ini. Seperti foto yang ada di atas ranjang itu cukup famous di internet ya, dan itu pengambilan gambarnya di sini ya. Nah, di sini ada beberapa tongkat. Yang tengah itu tongkat yang dimiliki oleh keluarga Bung Karno sendiri, maksud saya. Yang tengah itu terbuat dari gading gajah, hadiah dari Persatuan Pemuda India pada masa itu. Tua Mbak Yani ya, berarti. Ya. Nah, suasananya seperti ini teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, tepat di depan kamar utama di sini Iya. ada meja kerja. Ini merek Royal buatan Belanda, mesin ketiknya. Ini dulu biasa digunakan Pak Wardoyo sama Bung Karno setiap beliau ada kebutuhan surat menyurat ya di sini tempat. Ini masih fungsi Mbak atau udah? Oh, enggak. Udah enggak fungsi ya. Nah, di sebelah sini ini ada bagian dari galih asem, kayu asem. Asem ini dulu ada tumbuh di belakang dapur Istana Gebang. Usianya juga sudah 100 tahun. Jadi untuk kepercayaan kalau bagian dalamnya galih asem itu biasa dibikin seperti tasbih atau apa yang punya kepercayaan Iya, tersendiri. kepercayaan. Nah, untuk area belakang ada space ruangan taman. Iya. Nah, di bagian belakang ini ada meja teras santai. Meja teras santai ini adalah spot favorit dari Bung Karno sendiri ketika beliau lagi bersantai, pengen ngopi ngeteh itu biasanya beliau duduknya di sebelah utara. Iya, pojok sebelah kanan kalau dari di sini juga sempat didapatkan pemberontakan peta tahun itu 14 Februari 45 dengan jajarannya ada Jenderal Supriyadi. Baik. Nah, di sebelah sini ada ruang makan khusus keluarga Bung Karno. Nah, ini dia ruang makannya teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini ayaman bambu nih. Oke. Ada 8 kursi. Oke, kita lanjut lagi. Di sebelah Terus? sini ada gudang tempat penyimpanan alat-alat dapur. Dan juga salah satu penyimpanan dari nisan ayahnya Bung Karno yang meninggal lebih dulu kan di Jakarta waktu itu. Karena ada proses pemindahan makam dari Jakarta ke makam Bung Karno yang sekarang, itu untuk nisan yang bawaan dari Jakarta ditaruh di sini. Oh, ini dia teman-teman. Dan untuk selebihnya ini barang-barang dapur dulu yang masih bisa dipertontonkan, kita tata di bagian ruang. Dapurnya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, di sebelah sini sebenarnya ini dulu kamar-kamar dari abdi dalam yang bantu-bantu sini. Oh, gitu. Tapi karena sekarang sudah dikelola sama Dinas Pariwisata per tanggal 7 Januari 2012 akhirnya dikosongkan dan digunakan untuk tempat penyimpanan alat-alat kebersihan. Gitu ya. Nah, di sini ini biasanya yang malah jadi spot favorit dari beberapa pengunjung. Ini adalah sumur tua. Ini seumuran sama rumah ini dari tahun 1884, jadi terhitung dari tahun itu selama 140 tahun masih mengeluarkan air. Dan biasanya dimanfaatkan oleh pengunjung yang mereka mau coba itu cuci tangan atau cuci muka di sebelah sana. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini masih fungsi ya, masih mengeluarkan mata air ini sumurnya. Iya, alhamdulillah. Nah, tepat di belakang sini ini ada kamar mandi pertama di rumah ini. Jadi dulu itu zaman dulu nimba terus dimasukkanlah ke kamar mandi. Oh. Tapi kan nanti dari terhubung ke kamar mandi nimba pertama sini, di rumah. Masukkan ke sini teman-teman. Ditimba. Belum ada pipa. Ya, untuk area belakang ini dapur dalam dan samping dapur luar. Kalau dapur dalam ini sudah pernah mengalami renovasi ini karena memang kalau untuk rekel seperti ini kan juga masih baru ya. Tidak terlalu lama-lama sih. Nah, untuk bagian belakang ini area dapur yang masih pakai tungku. Kalau di Jawa sebenarnya pawonan. Oh iya, pawon. Pawon. Nah, untuk lahan sampai belakang itu juga termasuk dari lahan sini juga. Jadi terhitung kurang lebih sekitar hampir 2 hektar. Iya. Oh, ini tuh hampir 2 hektar Mbak ya? Iya, 1,7 sekian gitu. Nah, untuk di sebelah kiri itu ada kamar mandi pertama yang kita lihat dari bagian
dekat sumur sumur tua tadi ya. lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kamar mandi pertama ini ya dulu rumah seluas ini kamar mandi hanya ada di bagian belakang. Benar aja. Ya, dan untuk kamar mandinya tidak ada tempat untuk aktivitas lain selain mandi. Biasanya pengunjung dari sini itu alas kakinya sudah bisa digunakan kembali. Oh, baik. Tas merah yang tadi dipinjam untuk pengunjung bisa dikembalikan di tempat pengembalian tas. Oh, jadi ini paling terakhir Mbak ya dari Oh enggak, belum nanti masih ada mobil Bung Karno yang ada di sebelah. Oh, garasi. Iya. Lewatnya mana Mbak? Di sini. Iya, lurus mentok belok ke kiri. Oke. Kalau masih saya bantu nanti saya tak lewat situ aja. Oke. Nah, teman-teman, tasnya kita kembalikan, kita lanjut ke garasi Bung Karno. Oke, kita lewat sini, ikutin petualangan kita terus, let's go. Berarti ketemu Mbak Kintan di sana. Ya, ini suasananya seperti ini teman-teman. Ini luasnya tadi 1,7 ya hektar. 1,7 hektar. Nah, buat teman-teman kalau main ke sini jangan khawatir, sini ada fasilitas toilet ya untuk pria dan wanita yang bersih, aman banget. Nah, untuk musola ada di sebelah sini teman-teman. Ini dia. Musolanya di sini. Ya ada apa-apa. Iya. Nah, kita sudah sampai di garasinya Bung Karno. Kita ketemu lagi sama Mbak Kintan. Bisa Lewat jalan pintas. Iya. Nah, untuk di sebelah sini ini kita sampai di area apa? Garasi mobil. Jadi garasi mobil ini memang dipesan Bung Karno langsung dari ke pihak Mersinya, dibuktikan dengan adanya logo bendera merah putih. Ini dulu biasa digunakan untuk menyebut Bung Karno dari apa? Bendara Abdurrahman Saleh untuk menuju ke Blitar. Dan memang ini mobilnya ditinggal di sini di Blitar sini Pak ya. Untuk gimana? Untuk ini masih berfungsi, jadi cuman bannya aja yang kempes. Oh, gitu. Tapi kalau mesin-mesinnya masih ori semua. Kalau mesinnya masih bisa teman-teman, Ya. cuma rodanya aja udah kempes bannya. Terus kalau yang ini apa aja? Kalau ini cuman foto-foto lama saja. Oh, foto-foto lama aja. Nggak selesai, banyak banget ya teman-teman. Nah, ini adalah rute terakhir di Istana Gebang. Nanti kalau misal untuk ke pintu keluar bisa ngikutin tanda arah panah untuk belok ke sebelah kanan, ada di utara kamar mandi. Oke, jadi ini udah yang terakhir Mbak ya? Ya, ini ini sudah spot terakhir di Istana Gebang. Tapi kalau mau masih explore di bagian depan, ada kentong robyong, ada gong dan lain-lain, monggo silahkan. Oke, sekian dulu perjalanan kita di Istana Gebang ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info seputar traveling yang bisa jadi rekomendasi liburan kalian. See you!